Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Jerwan, mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya Angkatan 2019. Di sini dalam rangka memenuhi laporan praktikum video dari mata kuliah praktikum akustik lautan dengan materi akustik plankton. Jadi di sini kita menggunakan software EcoView yang sudah ada di sini. Tapi sebelum masuk ke pengolahan data, kita harus tahu dulu kenapa kita harus melakukan melihat kelimpahan atau persebaran plankton melalui EcoView ini. Jadi plankton itu sendiri merupakan produktivitas primer yang ada pada perairan. Nah, hal ini berguna supaya kita bisa tahu persebaran dari plankton dan juga sebagai penentu kualitas dari suatu perairan tersebut. Semisal apabila plankton yang ada itu cukup optimal, maka kandungan isop oksigen atau oksigen terlarut yang ada di perairan tersebut itu dapat dibilang baik. Sementara apabila plankton yang ada itu terlalu banyak atau menyebabkan blooming atau algae blooming, itu bisa menyebabkan kualitas dari suatu perairan itu menurun. Nah, cara kita tahu persebarannya itu dapat menggunakan metode akustik ini atau dari penggunaan alat-alat akustik yang bisa kita lakukan di lapangan nanti. Selanjutnya kita bisa masuk ke EcoView-nya. Nah, ini tampilan dari EcoView. Aku sudah kayak gini, kita pilih Add. Kita masukkan data yang ingin kita olah. Di sini memiliki track 5, klik Open. Setelah itu pada raw variable SP raw bisa kita klik 2 kali, maka akan muncul ekogramnya. Nah, ini karena saya sudah olah tadi dan juga sudah melihat perubahan dari ekogramnya. Jadi untuk menampilkan ekogram seperti ini itu kita klik ekogram terus pilih variable properties atau bisa menggunakan F8 sebagai shortcut. Kalau bagian data ini kita centang semua kecuali minimum TS threshold-nya. Ini juga dicentang yang time variant threshold, lalu ke display itu pada color display minimum kita ganti jadi -70 dan color display range-nya itu kita ganti jadi 30. Ini tidak usah diubah untuk integram analisis dan juga integration lainnya. Pada grid itu kita menggunakan ping number, lalu pada show depth orange grid itu kita menggunakan depth orange sehingga separation itu 1. Analisis ini tidak usah diubah, tidak apa-apakan. Pada calibration itu kita menggunakan kalkulator dengan cara penyesuaiannya dari temperatur, salinitas, kedalaman, pH dan juga frekuensi. Ini bisa kita lihat ada source speed yang digunakan adalah 1509. Ini bisa kita copy ke manual. Oh, jangan lupa apply calibration settingnya itu kita ganti jadi from first ping menjadi manual. Terus pada absorption coefficient itu kita copy juga ke sini. Nah, terus kita klik apply, maka udah. Untuk ini tidak usah diubah. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap digitasi. Di sini karena saya sudah mendigitasi sebelumnya pada garis pertama di sini itu dengan cara menambahkan line draw. Terus kita klik new editable line, lalu tinggal kita digitasi aja gitu seperti praktikum sebelumnya. Kayak gini misal. Ini line 3, terus kita override di digitasi. Terus klik OK. Nah, cara digitasinya itu kita zoom. Terus kita lihat dari sini. Kita digitasi. Kita ikuti persebaran dari ekogramnya sampai selesai, sampai 2500 ping.
Mungkin proses digitasi akan saya skip untuk menghemat durasi dan juga pengeksportan dari videonya. Ya mungkin bisa saya skip terlebih dahulu untuk proses digitasinya. Oke, jadi ini merupakan daerah sudah digitasi ditandai dengan garis warna hijau di sini. Jika ingin mengakhiri sebuah digitasi itu bisa kita tekan huruf L pada keyboard, maka otomatis akan berarti jadi warna hijau kayak gini agar tersave aja gitu. Soalnya karena ini merupakan versi demo, jadi ketika kita mendigit lalu tiba-tiba ada beberapa tahap yang yang terulang, terus misalnya echo-nya itu tiba-tiba ke call sendiri karena tahap demo, ya itu tidak akan tersimpan gitu. Jadi bisa kita simpan dengan cara klik L. Lalu selanjutnya kita bisa kembali lagi ke awal ping. Lalu ini kan kita ada sumber digitasi. Nah, kita pilih new editable line, create new line, pilih jadi digitasi 2. Lalu source-nya dari sistem digitasi dengan linear multiple dan add 1 meter ke atas. Kita span ke centang, kita klik OK. Oh salah. Jadi untuk editable line kita pilih forward existing line digitasi 2, kita minus 1. Nah terus kita ambil lagi, kita minus 1 lagi. Nah jadi setiap kedalaman akan berkurang setiap kita untuk ukuran hingga 1 meter nanti. Jadi kita lakukan hal seperti itu terus. Kita akan mulai digitasi 3, digitasi 2 dengan dan add. Nah kita klik lagi digitasi 4. Oke. Digitasi 5, digitasi 6, 7. Sebenarnya bisa lakukan pendigitasian itu dari kolom perairan 1 meter ini, cuma karena terlalu ribet dan juga berdekatan dengan dengan tiap ekogram itu kan bakalan sulit. Jadi kita punya seperti ini dengan source-nya itu dari paling bawah.
Nah, jadi ini sudah selesai. Selanjutnya, baik, ini merupakan Excel yang template yang sudah dibuat. Jadi ini ada stasiun, data, number of pin sama pinnya, lalu koordinat X dan Y, SP min awal, TOBS, height mean, SP linear, SP rata-rata, SP mean DT, SP linear, dan juga PVS atau banyaknya individu plankton. Ya, jadi kita hanya perlu mengisi koordinat dan juga SP min awal dari data yang sudah kita digitasi. Caranya itu kita buka EcoView, nah terus pada bagian antara 0 sampai 100 pingnya kita integrate cell, maka di sini akan terlihat SP min minimum maksimum dan lain sebagainya. Untuk koordinat itu kita bisa lihat pada bagian bawah sini. Nah, itu nanti kita ganti menjadi decimal degree. Yang kita gunakan ini kan despimian ya. Berarti kita gunakan tuh minus 54,09 ini. Kita copy. Minus 4,09, terus untuk pada bagian keduanya kita menggunakan digitasi antara 2 dan 3 pada kedalaman 2 dan 3 meter. Ini minus 62,72. Kita copy, kita ganti di sini. Otomatis nilai dari SP linear dan juga selain itu bakalan berubah. Lalu selanjutnya untuk koordinat bisa kita lihat di sini. Ini kan 104 derajat 54,100 ya. Kita masukin aja pada X dengan 104 ditambah 54,100 dibagi dengan 60. Nah, ini untuk koordinat longitudenya. Latitude lakukan sama dengan 2 ditambah dalam kurung 12,923 dibagi dengan 60 untuk satuan waktu. Kita enter, maka ini latitude-nya. Kita lakukan ini sampai ping ke 2500. Mungkin pada bagian selanjutnya akan saya skip. Jadi ini merupakan data yang sudah dipindahkan integrasi SP min awal sebanyak 25 stasiun. Di sini sudah bisa di save dalam bentuk txt. Lalu selanjutnya kita bisa buka ArcMap. Lalu pada file kita klik data, kita pilih fxy data, kita masukkan data Excel yang sudah kita buat tadi. Ini terus kita pada X kita ganti X, Y kita ganti Y, Z kita ganti PVS individu per meter kubik dengan geographical coordinate systemnya itu GCSWG 1984. Ya, ini merupakan bentukan dari penyebaran dari zooplanktonnya. Lalu untuk simbol selektornya kita pilih lingkaran dengan dimensi dan circle. Nah, sudah seperti ini. Karena ini cuma 25 titik, jadi tidak terlalu banyak yang bisa ditampilkan. Selanjutnya kita bisa masukkan Indo SHP. Ini terus kita lihat. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya
koordinat yang sudah diberikan itu sudah benar, tetapi karena ini berada di tengah laut, di sini titiknya, nah jadi tidak muncul daratan dari petanya. Nah, mungkin selanjutnya untuk layout akan saya buat dan saya skip terlebih dahulu untuk melakukan layout. Baik, jadi ini merupakan layout peta yang sudah saya buat. Di sini saya tidak memasukkan legenda dari peta tersebut dikarenakan daerah pengambilan, daerah kajian yang ada dari pangkalan ini tidak ada daratan dan juga sehingga tidak perlu ada legenda di sini. Ini bisa dilihat yang daerahnya kan ada di sekitaran sini. Ada sekitaran sini. Nah, juga di sini kan nggak ada daratan sama sekali, jadi tidak ada bentukannya, tidak ada daratan di sini juga. Oke, mohon maaf pada kesalahan di bagian display itu color display minimum diganti jadi -100 dan juga color display range-nya itu 30. Kita klik apply maka hasilnya akan seperti ini, berbeda dengan yang tadi. Lalu langkah selanjutnya itu sama seperti sebelumnya, kita masukkan data SP ke dalam Excel, kita integrate cell, SP mian itu kita minta 86,16. Lalu untuk bawahnya juga diganti karena pasti akan berubah gitu. Mungkin proses masukin datanya akan saya skip. Baik, jadi ini sebuah data yang sudah dibenerin tadi karena terjadi kesalahan. SP min awal nanti dibenerin, tapi koordinat dan yang lainnya itu tidak diubah dikarenakan ya koordinatnya nggak berubah. SP min awal di sini naik sekitar 20. Ini bisa kita save langsung aja. Terus buka lagi artmapnya, kita ke file, add data, kemudian fxc data. Kita masukkan data yang tadi ada di Excel, pilih datanya, add, terus pada z fieldnya kita ganti lagi jadi pps sama seperti tadi. Nah, ini sebaran dari zooplanktonnya. Nah, selanjutnya itu kita bisa kita ganti untuk dimensi dari kotak, klik circle out. Nah, selanjutnya kita bisa masukin base map atau Windows HP, tapi tetap aja sih karena koordinatnya itu tidak berubah, jadi tetap aja ini akan berada tetap di Indonesia, akan tetapi lokasinya itu berada di tengah perairan sehingga tidak memunculkan daratan yang ada di sekitarnya. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya itu bisa dilakukan dengan layout peta dan lain sebagainya, tetapi sama saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini merupakan video cara mengkonversi DMS menjadi DD atau decimal degree. Jadi rumusan dari mengubah DMS ke DD itu adalah degree per menit per 60 ditambah detik per 3600. Misal di sini ada sebuah koordinat 41 derajat 24 menit 12,2 detik. Itu cara mengubahnya adalah dimana degree-nya itu adalah 41, degree-nya adalah 41, lalu menitnya adalah 24 dan detiknya itu 12,2. Nah, ini tinggal kita masukin aja ke rumus. Degree 41 ditambah dengan menitnya itu 24 dibagi 60, lalu 12,2
ditambah 12,2 dibagi dengan 3.600. Di sini langsung aja kita 41 ditambah 24 dibagi 60 itu sekitar 0,4, lalu ditambah dengan 12,2 dibagi 3.600 itu 0,0023. Maka koordinat dari DMS nya koordinat dari desimal degree-nya itu adalah 41,4033. Jadi itu adalah cara konversi dari koordinat DMS ke desimal degree.